Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati, saya muliakan segenap pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sejenak mari kita renungkan bahwa Indonesia dulu dijajah oleh penjajah Belanda. Sebelum itu oleh Portugis, namun tidak lama. Semua Anda tahu. Belanda dikenal menjajah negeri kita 350 tahun. Sedangkan Jepang 3,5 tahun. Kemudian selama penjajahan itu, negeri kita, kekayaan negeri kita dirampok oleh penjajah, diboyong ke negeri mereka. Rakyatnya diperas tenaganya, kerja paksa tanpa upah, apalagi pantas, bahkan banyak yang tanpa upah. Bila salah mereka disiksa, ditendang, bahkan tidak sedikit yang dibunuh. Bahkan mohon maaf, bukan sedang pamer, ayah saya sendiri itu disiksa oleh Belanda selama 1 minggu. Dan beliau katakan, ketika setelah asar hingga maghrib itu tentara-tentara Belanda itu istirahat. Mereka mencari hiburan. Apa hiburannya? Kata ayah saya, subhanallah, hiburan tentara Belanda adalah menyiksa orang-orang pribumi. Sungguh luar biasa, bukan biadabnya mereka. Dan kata ayah saya, almarhum Kiai Haji Abdul Jamil, yang meninggal setiap hari lebih kurang antara 5 sampai 6 orang. Baik mereka yang dianggap bersalah atau tidak. Almarhum ayahanda pun disiksa, digantung, ditendang, dikerek, disetrum. Dan beliau yang paling merasakan sedih ketika disetrum. Saya tanya kepada beliau, kenapa Bapak sedih, Pak Rudin? Karena ketika saya disetrum sulit untuk mengucapkan Allah, Allah. Itu saya bisa Allah. Dalam hati saya, kan seandainya tidak bisa mengatakan Allah, kalau hatinya selalu ingat Allah, pasti Allah juga akan mencatatnya sebagai orang yang husnul khatimah, bahkan bisa jadi mendapatkan pahala mati syahid. Saudara-saudara sekalian, semoga beliau sedang tenang dan menikmati nikmat kubur. Amin Allahumma amin. Saudara-saudara yang berikan Allah SWT. Kemudian ketika kita tahu bahwa selama penjajahan itu kekayaan Indonesia dirampok, diboyong oleh mereka, para penjajah itu, tentu di negeri ini yang sisa adalah, kalau tidak puing-puing bangunan, adalah sampah-sampah perusahaan, sampah-sampah pabrik, residu-residu pabrik. Tidak mungkin di sana banyak harta, di sana banyak uang. Jelas. Makanya ketika telah merdeka, apa yang harus dijadikan modal untuk membangun? Tidak lain, mereka memulai dari nol. Sejak zaman Presiden yang pertama, almarhum Insinyur Soekarno, dilanjutkan oleh Bapak Jenderal Soeharto. Saat itu saat yang sulit untuk mendapatkan keuangan, bahkan sulit untuk mendapatkan kekayaan negeri sendiri, baik dari sektor tambang, pertanian, perindustrian, apalagi pajak. Banyak yang telah
diboyong oleh mereka. Jelas di situ tidak ada modal untuk membangun. Lalu bagaimana caranya untuk bisa membangun? Tentu dengan mengolah pikiran, bermusyawarah dengan rakyatnya, baik yang masuk dalam majelis permusyawaratan maupun yang lainnya. Maka untuk modal pembangunan adalah tidak lain, harus ada pinjaman dari luar negeri. Dan hingga kini pinjaman itu masih tetap ada. Dan boleh dikata seluruh dunia, negara-negara di dunia ini mana yang tidak punya hutang? Mungkin ada, konon katanya ada negara-negara seperti Qatar dan sebagainya. Namun secara umum negara itu untuk membangun, mereka membutuhkan pinjaman dari luar negeri. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, kenapa pada zaman Belanda itu selama 350 tahun Indonesia tidak punya hutang? Dan demikian juga saat dijajah oleh Jepang, Indonesia tidak punya hutang. Jelas tidak punya hutang karena mereka bukan pemerintah Indonesia. Mereka adalah penjajah. Mereka adalah perampok yang memboyong kekayaan Indonesia. Ya tidak punya hutang. Kalaupun mereka punya hutang, adalah tanggungan mereka, bukan hutang Indonesia. Jadi beda ketika Indonesia telah merdeka, maka Indonesia punya hutang. Itu sangat wajar untuk membiayai, di mana kekayaan telah digondol dan diboyong oleh para penjajah. Jadi kalau ada orang mengatakan 350 tahun Indonesia dipimpin oleh Belanda, tidak punya hutang, dipimpin oleh semua tidak punya hutang, ini otaknya ditaruh di mana, saudara? Jelas mereka penjajah. Kok dikatakan pemimpin negara kita? Mana itu? Otak kita itu ditaruh di mana? Pernahkah kita belajar di sekolah dasar, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi yang mengajari kita seperti itu? Subhanallah, pasti tidak ada, saudara. Saya sedih kalau sampai apalagi yang mengatakan ini adalah mubaligh. Mubaligh yang katanya kesohor, bahkan menjadi ketua salah satu organisasi yang katanya terhormat di Indonesia. Tapi kok pikirannya seperti itu? Ya Allah, kalau ketua umumnya saja begitu, bagaimana yang bukan ketua umum? Apalagi orang-orang yang dipilih seperti anggota-anggota biasa. Apa tidak lebih tersesat cara berpikir seperti itu? Mohon maaf, saya dari dulu selalu menghindari kata bodoh, tolol, goblok. Walaupun itu dalam Islam itu ada ulama yang membolehkan, karena setiap manusia pasti ada kebodohan, setiap manusia pasti ada ketololan, setiap manusia pasti ada kezaliman, baik zalim pada dirinya sendiri, tolol dalam pemikiran dan sebagainya. Tapi saya selalu ingin menghindari kata-kata itu karena tidak enak didengar. Tapi marilah saudara-saudara, mari kita gunakan akal waras kita, akal sehat kita untuk tidak mengatakan memuji-muji penjajah, tidak memuji penjajah baik Belanda maupun Jepang, karena mereka telah menghancurkan martabat bangsa Indonesia. Banyak orang yang disiksa, dibunuh, ditembak, bahkan juga dibakar dan sebagainya. Saudara-saudara, kalau cerita tentang penyiksaan, pembunuhan oleh penjajah pada bangsa kita, saya sangat banyak referensinya. Ya Allah, cukuplah saya sampaikan. Mari kita gunakan akal sehat kita. Semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita semua, agar kita selalu menggunakan kewarasan, menggunakan akal sehat kita. Ya, kalau tidak ingin dikatakan tadi yang saya katakan, yang saya hindari, ya, mari kita bermohon pada Allah. Saya rasa inilah perlu saya sampaikan sebuah renungan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat bagi kita semua dan kita dihindarkan dari hal-hal yang tidak dibenarkan Allah,
dan Allah senantiasa memberi pertolongan. Amin Allahumma amin. Wallahu waliyut taufiq ila qomit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.